Kerangka pikir dari bangkitnya kesadaran Flat Earth adalah sadar ada kebohongan, kemudian berusaha mencari kebenaran. Jadi, mulainya dari kesadaran adanya kebohongan dulu, bukan tiba-tiba ngarang teori baru. Ini adalah logical framework yang sangat penting, yang paling sering disalahpahami. Sadar ada kebohongan dulu, baru kemudian berusaha mencari kebenaran. Mencari, bukan mengklaim kebenaran. Ini sangat berbeda. Yang mengklaim kebenaran itu adalah NASA yang dibayar dari anggaran negara. Flat Earth mengklaim kebohongan NASA. Setelah itu, baru berusaha mencari kebenaran. Partisipasi aktif masyarakat, tak ada yang membiayai. Analoginya begini, Anda mengetahui ada tindak kejahatan atau penipuan. Anda harus laporkan itu. Jika Anda tidak laporkan, dalam dunia internasional disebut obstruction of justice. Di Indonesia, diatur dalam KUH Pidana Pasal 165, disebut sebagai pemufakatan jahat, conspiracy of silence. Kewajiban Anda untuk lapor kejahatan atau penipuan tidak berarti Anda harus berikan solusi mengganti kerugian sehingga sang korban merasa puas. Orang yang laporkan kejahatan atau penipuan malah disalahkan karena tidak bisa kasih solusi ganti rugi yang memuaskan sang korban. Itu adalah logika yang terbalik. Jadi, kebohongannya dulu yang harus dipahami dan diyakini betul, baru kemudian berusaha mencari kebenaran, bukan kewajiban. Apalagi kewajiban untuk memuaskan pertanyaan orang yang tidak percaya bahwa ia telah dibohongi. Seperti yang dikatakan oleh penulis Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan orang bahwa dirinya telah ditipu. Kita adalah rakyat, bukan institusi yang dibayar 256 triliun rupiah per tahun untuk melakukan riset seperti NASA. Kita adalah rakyat yang membongkar kebohongan, bukan saintis seperti Darwin yang mengajukan teori evolusi dan harus memuaskan pertanyaan tiap orang. Itu adalah logika yang keliru. Jangan berharap semua orang akan percaya. Sasarannya memang bukan meyakinkan 90% penduduk dunia tentang teori Flat Earth. Orang-orang yang masih percaya pada elit global, ya sudah, tak perlu diyakinkan. Itu hak mereka. Dan sasarannya memang bukan orang-orang seperti mereka. Banyak orang salah paham tentang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Sudah banyak bukti berupa foto-foto bumi, kok hari ini masih ada yang percaya bumi datar? Pertanyaan yang wajar, mengingat kebanyakan orang tak bisa membedakan antara foto dengan CGI alias gambar rekayasa komputer. Dan gambar rekayasa komputer buatan NASA itu adalah bohong. Mari kita buktikan. Silakan Anda search foto bumi bola yang katanya diambil oleh NASA dari Apollo 15 tahun 1971. Ini adalah salah satu dari foto bumi yang pertama kali dipotret dari luar angkasa, diambil dari web resmi NASA. Coba Anda download fotonya, masukkan dalam Photoshop. Lakukan hal yang sangat sederhana. Adjust contrast dan brightness-nya. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, coba Anda menilai sendiri. Ini foto apa rekayasa komputer? Kok ada croppingnya? Ambil foto lain lagi, bumi yang katanya dipotret dari Apollo 16 tahun 1972. Lakukan hal yang sama, sangat sederhana. Kecilkan kontrasnya, besarkan brightness-nya. Wow, ini kan cropping. Jadi ini foto atau gambar? Silakan Anda menilai sendiri. Lihat, bentuk bolanya saja beda-beda. Ini foto saintifik, fakta. Untuk sebuah institusi dengan budget 256 triliun rupiah per tahun, NASA sangat ceroboh, korup. Lantas mungkin ada yang mengatakan, jika bumi ini datar, mana foto aslinya? Inilah logika yang terbalik. Sama juga kita memberitahu orang, hati-hati loh, itu emasnya palsu. Lantas orangnya marah dan bertanya balik, kalau ini palsu, mana emas asli saya? Sama dengan bantahan tadi, jika foto bumi NASA bohong, mana bukti foto bumi datar? Inilah logika yang terbalik. Yang dikasih budget 256 triliun rupiah itu siapa? Kita atau NASA? Dikasih tahu emasnya palsu, malah marah minta emas yang asli. Yang seperti itu tak perlu diladeni. Contoh lain lagi, ISS yang disiarkan secara live 24 jam oleh NASA. Banyak yang mengatakan bahwa Flat Earth bodoh, tidak tahu ada tayangan ISS 24 jam. Mari kita lihat tayangannya. Jangan heran jika 90% orang percaya bahwa tayangan itu asli. Untuk tahu ada kebohongan, setidaknya ada dua hal yang diperlukan. Satu, otak intel, semacam detektif atau mendeteksi dan menganalisa. Tidak semua orang punya kualitas itu. Kebanyakan maunya serba jelas. Kalau NASA bohong, harus ada statement dari NASA bahwa mereka berbohong. Kalau ada pencuri, pencurinya harus ngaku. Ya nggak bakal ada penjahat yang tertangkap. Syarat kedua,
open mind dan independen. Seperti orang mau meditasi, berdoa, atau sholat. Harus bisa mengosongkan pikiran. Kalau pikirannya sudah anti, gajah di pelupuk mata juga nggak akan kelihatan. Oke, sekarang kita perhatikan video yang katanya dibuat oleh astronot ISS ini. Gunakan otak Intel dan detektif Anda. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ketinggiannya. Di ketinggian berapa ISS itu? Katanya 400 km. Oke, kita lihat ada lengkungan bumi bola di situ. Katanya 12.742 km. Coba Anda bagi. Artinya, ketinggian ISS itu hanya 3,1%. Coba kita simulasi. Ini lengkungan buminya. Berarti lingkaran buminya segini. Kalau itu diameternya 12.742 km, 3,1% atau 400 km, skalanya segini. Ini presisi dengan menggunakan komputer. Mana mungkin bisa lihat lengkungan bumi seperti itu? Atau kita sederhanakan lagi. Misalnya pinggang Anda 30 cm, dipotret dari jarak 3,1%-nya. Dipotret tak sampai 1 cm dari pinggang Anda. Mana bisa melihat lingkungan pinggang? Jadi, dari ketinggian 400 km, tak mungkin ada lengkungan bumi seperti itu. Bohong nomor 1. Kedua, berapa kecepatan ISS? Lihat saja tulisan di bawahnya, 17.000 mile per hour atau 28.000 km per jam, 22,8 kali kecepatan suara. Anda percaya parabola rapuh itu bisa tahan bergerak dengan 23 kali kecepatan suara? Kalau panel-panel rapuh itu bisa tahan 23 kali kecepatan suara, buat apa pesawat yang cuma 3 kali kecepatan suara ini didesain begitu kokoh dan aerodinamis? Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Ketiga, berapa suhu udaranya? Coba Anda buka situs Atmospheric Sciences. Di situ ada daftar suhu pada ketinggian atmosfer. Mereka mempelajari ini sejak tahun 1958. Van Allen Belt, mungkin Anda pernah dengar. Kita gunakan data yang dibuat dan diakui oleh kalangan saintis sendiri. Anda lihat, pada ketinggian 400 km, suhunya 1600 derajat Celcius. Seberapa panas itu? Silakan Anda cek. Itu adalah suhu blast furnace, tungku untuk meleburkan logam. Dari bahan apa ISS itu sehingga tahan suhu untuk meleburkan logam? Gunakan akal sehat. Pilihan ada pada diri Anda. Anda percaya astronot itu berada pada suhu yang mampu meleburkan logam dan santai mengambang pada 23 kali kecepatan suara? Hal lain lagi dari semua tayangan yang katanya ISS Live ini. Mana 13.000 satelit yang katanya ada di angkasa? Tak ada satupun. Coba Anda lihat tayangan Google yang katanya Real Time Satellites. Bumi penuh dengan satelit. Gambar kartun semua. Atau yang ini, animasi yang dibuat oleh Institute Aerospace di Universitas Braunschweig. 13.000 satelit tanpa pilot dengan 23 kali kecepatan suara tanpa pernah tabrakan. Satelit terbuat dari bahan apa yang tahan suhu untuk melumerkan batu baja dan tak pernah kelihatan dalam tayangan-tayangan ISS? Kalau hanya nonton video tanpa paham angka, orang pasti mengira ini nyata. Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1998. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Ke-6 misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Hampir semua orang mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat fiber optik. Fiber optik dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan fiber optik di seluruh dunia. Dan ini jaringan fiber optik di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS. Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara telepon BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar Gojek ke ganggang sempit?
Sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan, sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang, apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice, no problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia, terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor, tahu persis titik koordinatnya di mana, bisa dilacak dengan radar, padahal tahun 1945 tak ada satelit. Gunakan nalar Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga, Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan nalar Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu, pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank spot. Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum maraknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babilonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, 1. Ada jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. 2. Ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. 3. Ada teknologi White Alice yang bisa pantulkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. 4. Ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. 5. Ada Omega Navigation System, pengembangan dari LORAN, Long Range Navigation, yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu pelumuran besi baja. 13.000 satelit tanpa pilot, tak pernah tabrakan, dan tak pernah bisa dilihat, baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli Palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit di angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semuanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zalim, menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli Bank Indonesia 2 buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak, dan keuntungan anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun. Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan. Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen. Jadi, Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu. Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian. Tapi Anda tidak menanggungnya sendirian. Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi.
dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang. Satu orang menanggung beban 5.830 rupiah per bulan. Tidak berasa bukan? Padahal uang 58,3 miliar rupiah per bulan jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing, negeri ini akan bertambah makmur. Tapi saat ini itu hanya mimpi. Uang 4.200 ribu triliun rupiah per tahun hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya Anda bisa video call lewat wireless bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan? Channel kita ini memang sungguhan bertentangan dengan elit global. Dari awal konsisten untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Yang take down video-video kita bukan elit global, tapi kacungnya elit global. Para kacung elit global ini ada yang kerja di YouTube, ada juga buzzer bayaran pemerintah. 2 kali strikes ini baru hilang setelah 3 bulan, tanggal 22 September 2021. Ini pernah terjadi beberapa bulan lalu. Kena 2 kali strikes, terpaksa nggak tayang 3 bulan, nunggu strikesnya selesai. Beberapa video yang sensitif saya unlisted atau dibikin private supaya tidak dijadikan alasan buat nambah strike. Ada beberapa video yang belum sempat tayang. Episode 34C tentang bukti bahwa CIA tidak jatuhkan Soekarno. Meski Soekarno keluar dari PBB tanggal 7 Januari 65, meski Soekarno keluar dari IMF tanggal 17 Agustus 65, meski Soekarno bilang Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, elit global diam aja. Makanya pemimpin dan rakyat jangan pengecut. Melawan premanisme itu, kalau kitanya berani, premannya juga mikir. Kalau Anda takut, Anda akan ditindas selamanya. Soekarno tidak dijatuhkan oleh elit global, tapi oleh elit lokal. Seperti yang dikatakan oleh sang presiden, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Dari dulu yang namanya Belanda hitam, yaitu orang-orang lokal yang dibayar oleh Belanda, lebih kejam dari Belanda bule. Tapi mau gimana? 2 episode lalu tentang CIA, episode 34A dan 34B, dua-duanya langsung diblokir dan kena 2 kali strikes. 3 bulan baru hilang strikesnya. Kita jangan ambil risiko episode 34C jadi strikes yang ketiga. Pertanyaan berikutnya, kalau Presiden Soekarno tidak dijatuhkan oleh elit global, kenapa Presiden Kennedy ditembak? Itu bedanya. Para pentolan elit global itu banyak yang tinggal di Amerika. Kebijakan JFK adalah ancaman nyata buat rencana besar mereka. Indonesia mah jauh. Penting, tapi nggak penting-penting amat buat elit global. Justru elit lokalnya yang pada menjilat elit global, makanya rakyatnya tertindas. Nah para pemirsa, jangan harap ada perubahan jika rakyatnya diam saja. Pemerintah baru akan gerak kalau ada desakan rakyat. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Viva Republik Indonesia. Salam People Power.